Nah, jadi supaya akinya awet, rekan-rekan pada saat misalkan ya, nah lampunya nyala, kita sudah masuk garasi dan akan meninggalkan mobil, rekan-rekan matikan dulu lampunya, baru rekan-rekan matikan mesinnya ya. Nah, kebiasaan ini sehingga kita tidak akan lupa, mengakibatkan nantinya kalau kita lupa semalaman nanti lampunya nyala seperti ini, otomatis besok pagi aki pasti drop dan kita tidak bisa menstarter mobilnya ya rekan-rekan ya. Yang berikutnya rekan-rekan, supaya aki atau baterai ini awet, kita harus selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kita semua ingin untuk baterai atau akinya awet ya rekan-rekan ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan jika ingin aki atau baterainya usia pakainya lebih panjang dan juga awet ya rekan-rekan ya, sehingga aki tersebut akan kita ganti setelah usianya lebih dari 2 tahun rekan-rekan. Nah, untuk menjaga hal itu ada beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan ya. Nah, baiklah rekan-rekan, yang pertama, jika rekan-rekan akan menstarter untuk kendaraannya ya, diusahakan untuk tip atau audionya harus dalam keadaan mati ya rekan-rekan ya. Nah, misalkan kita akan menstart kendaraannya. Nah, untuk tip atau radionya kita matikan dulu ya rekan-rekan ya. Nah, jika tip dan atau audionya sudah mati, barulah kita mulai menstart kendaraannya rekan-rekan. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Karena untuk mengurangi beban kelistrikan ya rekan-rekan ya. Sebagaimana kita tahu bahwa baterai itu merupakan sumber tegangan awal ya saat kita akan menstarter. Nah, jika kita tadi menstarter dalam keadaan radionya hidup, berarti kita akan membebani baterai tersebut ya. Selain starter juga ada radio. Nah, sehingga bisa mengakibatkan untuk arus atau tegangannya menjadi ada beban lebih ya, selain dari starter rekan-rekan. Jadi usahakan nanti pada saat akan menstarter, radio atau tipnya nanti dimatikan terlebih dahulu ya. Itu yang pertama rekan-rekan. Nah, yang kedua, jika nanti kita akan menstarter lagi ya, perhatikan juga untuk blower AC-nya rekan-rekan. Nah, jangan sampai seperti ini ya, saat kita akan menstarter blowernya sudah berfungsi ya, atau sudah on terlebih dahulu. Ini kita harus matikan dulu rekan-rekan sampai posisinya di posisi off ya rekan-rekan ya, atau di 0 seperti ini. Dan temperaturnya juga kita putar ke sini dulu ya. Nah, setelah ini sudah selesai, baru rekan-rekan bisa menstarter mobilnya rekan-rekan ya. Karena kalau misalkan nanti posisinya untuk blowernya sudah nyala, nanti dia akan mengambil arus atau tegangan dari baterai ya, sehingga membebani baterai pada saat nanti akan kita starter. Nah, dengan kita mematikan blower tadi, beban untuk pada saat starter hanya dari sistem starter saja ya, tidak ada dari sistem kelistrikan yang lainnya rekan-rekan. Jadi pada saat nanti akan menstarter, rekan-rekan matikan dulu radionya dan juga dimatikan dulu untuk blower AC-nya rekan-rekan ya. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi rekan-rekan, yaitu untuk lampu kabin ya rekan-rekan ya. Nah, lampu kabin ini nantinya terdiri dari posisi door, off, dan juga posisi on rekan-rekan ya. Nah, pada saat nanti posisinya di door, pada saat kita akan keluar dari kendaraan, pastikan semua pintu sudah tertutup ya rekan-rekan ya.
karena nanti kalau misalkan masih ada pintu yang terbuka, nah nanti bisa mengakibatkan akinya juga drop rekan-rekan ya, mengakibatkan nanti akinya tidak akan menjadi awet ya, kita harus menggantinya. Jadi pada saat nanti posisinya ini di door, pada saat kita keluar setelah selesai menggunakan mobilnya, usahakan semua pintu tertutup untuk mematikan lampunya ya. Nah kalau ini seperti ini posisinya sudah di door ya, tapi lampunya nyala, berarti ini masih ada pintu yang terbuka. Nah pada saat kita tutup semua pintu, nah ini dia akan mati rekan-rekan ya. Ataupun jangan lupa nanti dicek dulu, kalau misalkan posisinya di on, saat akan kita keluar dari mobil setelah selesai menggunakannya, jangan lupa dimatikan terlebih dahulu ya untuk lampunya rekan-rekan. Itu yang ketiga ya rekan-rekan ya. Nah kebiasaan berikutnya, setelah selesai rekan-rekan menggunakannya, misalkan di malam hari rekan-rekan akan sudah masuk garasi dan akan keluar dari mobil, kondisi mesin masih hidup. Nah jangan dulu dimatikan kunci kotaknya, tapi rekan-rekan matikan dulu lampunya, baru dimatikan mesinnya rekan-rekan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya kita lupa tuh ya, kalau misalkan kunci kotaknya dimatikan terlebih dahulu baru kita matikan lampu, kadang kita lupa nih. Sering terjadi kunci kotaknya sudah dicabut ya, tapi lampu kecilnya atau lampu kotaknya masih nyala seperti ini, sehingga besok paginya mobil tidak bisa di starter ya, karena akinya strumnya sudah habis karena terpakai oleh lampu yang masih menyala semalaman. Nah jadi supaya akinya awet, pada saat misalkan ya, nah lampunya nyala, kita sudah masuk garasi dan akan meninggalkan mobil, rekan-rekan matikan dulu lampunya, baru rekan-rekan matikan mesinnya ya. Nah kebiasaan ini sehingga kita tidak akan lupa ya, tidak akan lupa, mengakibatkan nantinya kalau kita lupa semalaman nanti lampunya nyala seperti ini, otomatis besok pagi aki pasti drop dan kita tidak bisa menstarter mobilnya ya rekan-rekan ya. Seperti itu rekan-rekan. Itu yang keempat ya rekan-rekan ya. Yang berikutnya rekan-rekan, supaya aki atau baterai ini awet, kita harus selalu memperhatikan kebersihan di terminal negatif dan terminal positifnya rekan-rekan ya. Nah biasanya nanti akan ada putih-putih di seperti ini. Jika kita misalkan pernah lebih mengisi air aki, biasanya dia akan keluar ya. Nah biasanya di sini ada putih-putih rekan-rekan. Nah itu nanti disiram dengan air panas ya rekan-rekan ya, supaya tidak menghambat pengisian dari alternator ke baterainya ya rekan-rekan ya. Lalu diperhatikan juga untuk lubang yang ada di baterai rekan-rekan seperti ini. Nah ini kita harus ngecek ya, jangan sampai lubangnya ini mampet rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa dibersihkan ya, atau di ini saja menggunakan jarum rekan-rekan ya, untuk melakukan pengecekan apakah nanti lubangnya ini mampet atau tidak rekan-rekan ya. Harus semuanya kita cek, jangan sampai ada yang terlewat ya rekan-rekan. Jika ini sudah bagus, yang berikutnya yang rekan-rekan harus perhatikan untuk ketinggian air ya. Air akinya dia harus di atas lower rekan-rekan ya. Nanti dia kan ada upper dan juga ada lower. Nah nanti untuk air aki usahakan selalu di atas lower ya, posisinya pas di garis upper rekan-rekan ya, di garis maksimalnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti akinya ngedrop gara-gara kita lupa ngisi air akinya nih rekan-rekan ya. Nah untuk air aki sendiri nanti rekan-rekan bisa ngecek 1 sampai 2 bulan sekali rekan-rekan ya. Karena mungkin kalau misalkan servis kita memerlukan waktu yang lama ya, bisa beberapa bulan. Nah kita bisa ngecek dulu di rumah nih untuk perawatan secara mandiri. Kita ngecek air akinya harus selalu di garis upper rekan-rekan ya. Silahkan dicek saja, jangan sampai nanti air akinya habis rekan-rekan ya.
sehingga pada saat kita akan digunakan malah baterainya kondisinya sedang drop, sehingga kita repot ya. Apalagi kalau kondisinya kita di tol lalu malam hari ataupun di tempat yang sepi, pada saat kita membutuhkan starter ternyata tidak bisa starter dikarenakan baterainya ngedrop. Jadi beberapa hal yang tadi rekan-rekan bisa perhatikan ya, dari kondisi saat kita akan menstarter kendaraan, untuk radio dan blowernya dimatikan dulu, lalu nanti pada saat kita akan keluar untuk lampu kotanya dimatikan dulu ya. Jangan sampai kita sudah keluar mobil tapi lampu kotanya masih nyala sehingga besok paginya akinya ngedrop nih. Lalu kebersihan terminalnya diperhatikan juga rekan-rekan ya. Terus ini ada lubang yang ditutup air aki, jangan sampai nantinya mampet ya. Juga ketinggian air aki rekan-rekan selalu diperhatikan supaya usia baterainya bisa 2 tahun lebih rekan-rekan ya. Jangan sampai baru 1 tahun kita sudah mengganti baterai atau akinya. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan ya, beberapa hal yang bisa rekan-rekan perhatikan supaya aki atau baterainya lebih awet ya, usia pakainya jadi lebih panjang, bisa 3 atau 4 tahun rekan-rekan. Mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.